Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 231506104 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer E. Pada kali ini saya akan mendemokan untuk tugas akhir judul 2 yang berjudul Switch and Routers. Nah, di sini sudah tersedia Cisco Packet Tracer yang dimana belum terisi apapun. Terus di sini ada file lab switch and router network yang dimana sebagai instruksi yang akan kita kerjakan. Nah, sebelum itu, di sini ada tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk memahami bagaimana cara membangun koneksi jaringan antara dua komputer. Di sini terdapat dua komputer, satu router dan satu switch. Kita akan melihat bagaimana proses konfigurasi yang dilakukan mulai dari pembuatan topologi, pemberian alamat IP sesuai table addressing ini, hingga pengujian konektivitas yang menggunakan perintah ping dari satu PC ke PC lain, PC satu ke router, dan PC satu ke switch. Melalui simulasi ini kita dapat memahami alur komunikasi antar perangkat dalam jaringan, baik sebelum maupun sesudah konfigurasi. Nah, di sini terdapat perintah yaitu kita masuk ke instruction yang dimana ini ada part 1, setup topologi dan inisialisasi device-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pertama-tama di sini kita masukkan dua PC dan PCB. Kemudian kita masukkan juga switch. Di sini kita akan menggunakan 2960 ya. Nah, di sini gunakan satu router yaitu 4331. Kemudian kita konektivitas satu sama lain menggunakan kabel copper stretch strokes, yang dimana di sini PCA kita menggunakan phase internet 0 yang terhubung ke switch dengan menggunakan, kita perhatikan di sini ada phase internet 06. Kemudian di sini untuk switch ke router itu phase internet 05 ke giga internet 01. Kemudian di sini router ke PCB itu giga internet 00 ke PCB itu phase internet 0. Setelah kita buat ini, di sini kita harus konfigurasi device dan verifikasi konektivitasnya. Pertama-tama di sini kita masukkan dulu IP-nya. IP A kita masukkan ini ke desktop dan IP konfigurasi kita masukkan yaitu 192.3. Subnetnya itu udah tersedia dan kita masukkan, jangan lupa kita masukkan default gateway-nya. Udah. Nah, di sini kita masukkan juga sama yang kita lakuin PCB ya. Maaf, ada kesalahan. Oke, masukkan juga default gateway-nya. Oke, udah ya. Kemudian di sini ada perintah konfigurasi IP address, udah kan konfigurasinya. Nih, di sini perintahnya kita harus mengeping masing-masing PC ke PC A ke PCB, PCB ke PC A. Melalui command prompt kita ping 192.168.0.3. PCB juga ya, jangan lupa. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, terus kita ping PC dia sendiri, oke. Nah, untuk ngeping diri sendiri dia bisa, tapi untuk ke PCB itu belum bisa. Terus ini PCB ya, ke PCB ke PCA. Kita coba dia ping ke diri sendiri.
Nah, dapat dilihat ya, hasilnya sudah keluar untuk ping ke PC A, dia request timeout, dan ping ke PC B, dia ke diri dia sendiri juga request timeout. Di sini ada pertanyaan nih, mengapa ping ini tidak sukses? Dari baik kita ngeping dari PC A ke PC B, ping PC B ke PC A itu kenapa tidak berhasil? Nah, ping PC dari PC A ke PC B pada tahap ini tidak berhasil, dapat dilihat pada perbandingan PC A ke PC B ya. Karena router belum dikonfigurasi untuk menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Jadi PC A berada di jaringan 192.168.1.0, sedangkan PC B ini berada di jaringan 192.168.0.0. Jadi sehingga komunikasi antara PC A ke PC B ini tidak dapat terhubung. Sehingga komunikasi antar subnet ini memerlukan perangkat perantara, yaitu router tadi. Jadi karena interface routernya belum diaktifkan dan belum memiliki alamat IP, maka paket ICMP-nya dari PC A tidak tahu jalur menuju ke PC B. Dan begitupun sebaliknya yang akhirnya tidak dapat diteruskan. Akibatnya hasil setiap ping ini akan request timeout. Nah, makanya di sini ada merah-merah kan, karena dia routernya belum kita konfigurasikan. Baik, selanjutnya ini step 1 telah kita lakukan, yaitu access static IP information to the PC interface. Yang kedua ini ada step 2, configure the router. Jadi di sini kita akan konfigurasi router ini. Kita masuk ke CLE. Nah, kita masuk ya ke sini. Ini enable. Nah, terus di sini kita akan merubah nama, yaitu hostname R1 ya. Nah, ini udah berubah. Terus kita di sini akan disable DNS-nya terlebih dahulu, di mana menonaktifkan pencarian DNS otomatis saat salah ketik perintah. Nah, terus di sini kita akan membuat kelas di mana kita akan membuat password ketika kita masuk ke dalam router ini. Setiap kita ingin melakukan di CLE, kita akan masukkan password. Nah, di sini kita akan masuk juga ke line console now. Nah, di sini kita exit, jangan lupa. Nah, di sini enkripsi dulu passwordnya. Nah, di sini ada banner MOTD Authorized User Only. Nah, hal ini menampilkan pesan peringatan saat login. Kita masuk ke interface 0 giga internet 000 ya, price 0. Nah, di sini kita masukkan IP routernya yang sudah tersedia. Kita masukkan. Nah, jangan lupa di shutdown karena agar IP yang telah kita masukkan ini aktif. Exit. Nah, kita masuk ke interface giga internet 001. Kita masukkan juga IP-nya yang sama. Jangan lupa di no shutdown juga. Exit ya.
Nah, di sini ada konfigurasi interface deskripsi untuk terhubungnya. Untuk dokumentasi konektivitas terhubung antar perangkat nanti. Nah, terus di sini akan dilakukan save the running konfigurasi to the startup configuration file. Nah, hal ini untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita masukkan sebelumnya ini agar tidak hilang setelah restart. Jadi kita tidak akan mengulang kembali apa yang telah kita lakukan ya. Oke, jangan lupa kita exit terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita akan set jam untuk saat ini. Dapat dilihat bahwasan sekarang jam 5, berarti 17:11 ya. Terus untuk tanggal itu kita sesuaikan yaitu 06/0/2025. Oke, dah. Nah, di sini diminta ping PCB dari command from ke PCA. Dapat dilihat ya kabelnya jika sudah terhubung dia akan hijau, semua nandain udah aktif. Coba kita coba. Nah, apakah ping ini berhasil? Jawabannya iya, ping ini berhasil. Hal ini karena router yang sudah kita lakukan tadi sudah dikonfigurasi dan berfungsi untuk merutekan lalu lintas agar dua subnet tadi terhubung. Dengan konfigurasi IP yang telah kita masukkan pada setiap interface router, paket dari PC A ke PC B akan dari PC A akan diteruskan ke PC B melalui router ini PC B ke PC A. Jadi dia udah bisa diteruskan paketnya. Selain itu, switch Cisco ini secara default mengaktifkan port yang terhubung ke perangkat. Jadi sehingga komunikasi antar perangkat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa perlu pengaturan tambahan. Untuk router kita udah ya. Di sini kita akan lakuin konfigurasi switch. Masuk lagi sama ke CLE. Nih, udah, kita lakuin hal yang sama ya. Untuk ke switch sendiri, kita sudah melakukan konfigurasi. Nah, kita lakukan juga hal yang sama seperti tadi ya, save konfigurasi ini. Jangan lupa agar setiap kita restart, itu tidak akan berubah. Oke. Ya, udah. Nah, di sini ada step 4 nih. Nah, di sini step 4-nya verifikasi konektivitas end-to-end connectivity. Oke, kita cek ya dari PC A ke PC B terlebih dahulu. Maaf. Oke. Nah, dapat dilihat ya sudah berhasil. Terus dari switch 1 itu dilakukan ping PCB. PCB. Nah, untuk ping sendiri dari sesuai perintah yang dilakukan dari ini router maaf. Di sini kan mintanya switch ya.
Tadi saya ke router. Nah, di sini kita akan lakukan terlebih dahulu ulang. Nah, di sini menandakan sudah berhasil, success rate is 100%, yang dimana 5/5 ini berhasil semua terkirim. Karena udah ya, di sini lanjut ada part 3 yang dimana display device information. Nah, kita bisa buka router terlebih dahulu. So, IP root. Nah, dapat dilihat ya, di sini ada kode dan gateway last resort-nya, apa saja yang telah terjadi. Di sini C ini untuk connected dan L ini lokal, yang dimana C ini menunjukkan jaringan yang langsung berhubungan ke interface router. Kalau kode L ini menunjukkan alamat IP ini yang melekat langsung pada interface router nih. Ini untuk Giga Internet 0/0 ya, dan ini ke lokal yang terhubung, connect ya semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan kan. Nah, di sini kode untuk jaringan langsung terhubung itu adalah C, dan jumlah entry dengan kode C itu ada 2. Maaf, maaf sebelumnya. Di sini apa kode yang digunakan untuk menghubungkan network. Jadi kode untuk jaringan langsung terhubung itu adalah the C designs ini ya, C. Yang terhubung adalah connected. Nah, di sini berapa banyak root yang terhubung ke si kode in the routing table? Ada 2, yang dimana yaitu jaringannya 192.168.00 dan 192.168.1.0. Jadi interface apa yang digunakan pada kode C ini? Jadi interface yang digunakan adalah seperti yang udah dibilang ada Giga Internet 0/00/0/0/0 dan Giga Internet 0/0/1. Ini ya. Ini pembuktiannya. Oke, untuk lanjut di sini kita akan menampilkan ya, di sini bisa untuk IP versi 6. Nih, sama ya, apa yang telah dikirim, apa yang telah masuk ya. Jadi di sini sama connected dan lokal. Jadi setiap interface Giga Internet 01 dan 00 ini memiliki satu jaringan global dan satu alamat lokal. Jadi seperti router ini telah berhasil mengkonfigurasi IP versi 6 dan dapat merutekan lalu lintas antar subnet IP versi 6 sendiri nih. Di sini selanjutnya ada step kedua ya. Ya, tadi step pertama. Yang step kedua ini display interface information on router. Baik, kita lakuin di sini. Di sini kan perintahnya show IP interface Giga 001. Aslinya itu invalid kan inputnya. Terus aslinya nggak pakai S. Nih. Ini apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang terhubung, dan apa kita bisa melihat dari status, match address, dan internet address, dan keterangan lain yang terhubung. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apa status dari Giga Internet 01 interface ini? Nih, statusnya up connected. Yang dimana interface ini aktif secara fisik dan logis, yang dimana bisa berfungsi satu sama lain. Terus di sini ada juga media apa pada match ini. Jadi di sini ditampilkan jawabannya itu ada from XX, yang dimana akan menampilkan hexadecimal number. Terus ini identitas unik, jadi kita nggak bakal tahu apa, karena ya akan ditampilkan dalam hexadecimal number. Terus di sini bagaimana alamat internet ini dikomen. Jadi untuk alamat ini ditunjukkan pada satu ini, menunjukkan alamat IP dan subnet match-nya digunakan interface tersebut. Terus yang
Jadi kesimpulannya interface ini sudah aktif, terhubung dan siap meneruskan routernya ini lalu lintas data atau ngeping antar perangkat di jaringan ini. Terus kita lihat juga ini ya. Kita lihat. Nah, setelah kita lihat, nih udah ada tampilannya nih. Yang mana heksadesimal yang sudah disebutin tadi ya, ditampilin nih. Bukan hanya sekedar angka. Jadi pada interface IP versi 6 ini, pada interface-nya ini Giga 0/0/1 ini sudah aktif dan siap melakukan komunikasi antar subnet menggunakan alamat IP dan link global ini. Terus di sini ada step ketiga ya, di mana display summary list the interface on router and switch, yang dimana kita bisa melihat IP pada masing-masing perangkat. Nih, dilihat ya statusnya ini juga up, jadi terhubung. Ini juga kita lihat. Sama, Giga Internet 001-nya sama 02-nya aktif ya. Di sini kita lihat akan interface Brave, yang dimana untuk memperhatikan daftar semua port pada switch beserta statusnya. Oh ya, ini di switch, maaf, di switch. Oke. Sorry. Nih, dapat kita lihat ya semuanya, apa saja yang sudah kita terhubung. Ini fast internet 05 yang kita balik awal ya. 05 ke switch tadi. Ini up yang menandakan statusnya baik protokolnya itu aktif, terus fast internet 05 yang di switch ya aktif, dan lainnya ya down karena tidak terhubung dengan kabel itu. Baik, di sini ada reflection question, yang dimana untuk reflection question ini, untuk jawaban nomor 1, di sini kan ada router config it not shutdown. Nah, jadi di sini saya mau ngejelasin, jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifkan kembali interface yang sebelumnya dimatikan secara administratif. Ketika status interface ini menunjukkan administrative down, artinya port tersebut sengaja dinonaktifkan untuk memasukkan IP tersebut yang melalui konfigurasi. Dengan mengetik not shutdown, router akan menghidupkan interface sehingga statusnya berubah menjadi up to up dan siap mentransfer data ini. Lalu di sini nomor 2, di sini apakah jika jawabannya ini jika interface Giga Internet 0/0/1 dikonfigurasi dengan IP 192.168.1.2, maka PCA tidak akan bisa melakukan ping ke PCB. Nah, jadi di sini hal ini terjadi karena PCI ini menggunakan 192.168.1.1 sebagai default gateway. Sementara alamat tersebut tidak ada pada router karena router ini menggunakan 1.2. Akibatnya paket yang dikirim ke PCA ke jaringan lain akan gagal mencapai router karena gateway yang dituju tidak dikenal. Router pun tidak akan dapat merutekan paket antara subnet sehingga komunikasi antar jaringan terputus. Di sini kita akan mencoba terlebih dahulu dari PCA ke PCB ke switch ke router ya, dengan melihat tabel ini. Udah berhasil untuk ke PCB. Terus kita ke switch. 1, 2. Nah, di sini ada request timeout. Di sini karena dia baru membaca. Jadi dia ada namanya request timeout, lalu dia baru dibuka lalu lintasnya itu sehingga baru terbaca, yaitu mengirimkan reply from ini, IP ini. Kita ke router. Berhasil juga ya, dari router 1 switch dan ke PCB dari PCA ya. Oke. Kita PCB, kita ke PCA.
Dapat dilihat bahwasan ke PC A berhasil dari PC B. Terus ke switch, ya dia juga berhasil mengirimkan paketnya, pingnya. Nah, dapat dilihat juga berhasil ya. Untuk dari PC B ke PC A ini berhasil, dia ke router, switch-nya juga berhasil, dari PC A ke PC B berhasil, ke switch juga berhasil, ke router juga berhasil. Coba kita ping dari switch ini ke router. Nah, berhasil ya. Terus ke PC B. Berhasil juga, kita ping juga ke PC A. Berhasil juga ya. Oke, switch dia kehubung ya dari PC A ke PC B ke router. Nah, kita cek juga router ini bagaimana ke PC B. Berhasil ya, 100% ke PC A. Ya, berhasil juga ke router ya, terakhir. Ke switch maksudnya. Berhasil juga untuk router kehubung. Jadi, baik dari PC ke PC, PC ke switch, PC ke router, begitupun sebaliknya, switch ke PC ke router, dia akan berhasil menunjukkan bagaimana dia pingnya itu berjalan dengan lancar. Baik, sampai sini pendemoan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.